Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana memang banyak sekali untuk pertanyaan dan juga pernyataan tentang pertandingan semalam antara Persib Bandung melawan Persis Solo yang memang harus kita akui 0-1 tidak meloloskan Persib ke babak semifinal Piala Presiden 2024. Namun ya memang kita doakan juga ini menjadi awal yang harus diperbaiki segera untuk seluruh komponen dari skuad Persib Bandung, termasuk juga dari permainan dan lain sebagainya. Dan ini juga ada beberapa deretan fakta yang mungkin teman-teman bobotoh juga harus ketahui yang memang semalam terjadi gitu ya teman-teman. Jadi dari mulai permainannya, dari pemain Persibnya sendiri, dari pelatih, dari juga komponen supporter, dan terakhir komponen dari panpel Persib sendiri. Nah ini menjadi satu hal kesatuan yang dimana ya banyak sekali yang harus diperbaiki lah gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ini dari mulai permainan Persib. Kalau untuk dari kacamata supporter dulu saja, kalau misalkan permainan Persib ini ya tetap seperti ini, sepertinya agak sedikit hariwang ke depannya, apalagi di Piala Asia gitu ya. Jadi di Piala Liga aja kalau permainan Persib semalam ini memang agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi kalau berbicara permainan di Piala Presiden ya oke lah, kita juga maklum walaupun ya tidak menutup kemungkinan saya pun kecewa permainan Persib semalam, walaupun kalah gitu ya, walaupun pramusim tapi tetap kecewa mah aya meureun gitu ya. Ada saya juga kecewa, tapi ya sudahlah ya, kita ambil hikmahnya saja agar bisa dievaluasi dan diperbaiki. Jadi dari permainan itu kelihatan kita memang dari kacamata supporter ya memang sulit sekali untuk setidaknya berkomunikasi antara satu pemain dan pemain yang lainnya. Kalau memang untuk pemain lokal itu alhamdulillah masih sedikit bisa nyetel lah, di babak pertama juga masih bisa berjalan baik setidaknya terlepas dari gol Ramadan Sanata ya di babak pertama. Tapi ya dari permainan oke lah. Tapi kalau untuk masuk ke babak kedua sebetulnya lebih hidup lagi karena beberapa pemain asing yang masuk, namun tidak dengan beberapa pemain kayak Tyron Del Pino gitu ya. Ini memang agak sedikit harus adaptasi lagi dari mulai passing, dari shooting, dan dari satu kelincahan juga masih mungkin entah memang masih trauma karena pernah cedera di Persib Bandung atau bagaimana. Ini juga memang harus menjadi satu evaluasi dari tim pelatih gitu ya. Nah ini kalau dari kacamata pelatih menurut Igor Tolik yang memang menjadi satu menggantikan Bojan Hodak semalam, karena Bojan Hodak katanya memang sedang terkena flu dari kemarin, dan memang puncaknya kemarin malam itu berat banget flu-nya sehingga ya tidak bisa membangkitkan untuk motivasi Persib Bandung karena ya sangat mengganggu gitu ya flu-nya. Jadi tidak bisa instruksi di pinggir lapangan, hanya ya sebatas yang penting-pentingnya saja lah, selebihnya oleh Igor Torik. Dan sampai di konferensi pers juga Bojan Hodak memang izin tidak bisa menghadiri konferensi pers sehingga diganti oleh Igor Torik. Dan Igor Torik mengatakan ini dari kacamata seorang pelatih bahwa ya Persib tidak bisa mencetak gol, intinya itu. Walaupun bermain bagus ya sudah meningkatkan, sudah terlihat peningkatan permainan, tapi tetap tidak bisa mencetak gol, dan ini menjadi masalah dan akan dievaluasi. Nah ini mungkin ya evaluasinya bagaimana kita belum punya gambaran ya. Kalau Igor Tolik memang pelatihnya aktif dan sering turun langsung ke pemain gitu ya, ngobrol dan memberikan instruksi langsung, beda dengan sebelumnya dengan Goran Paulik. Kalau Goran Paulik kita sudah tahu ini visinya adalah menyerang, visinya adalah ya semua pemain harus menjadi penyerang. Tapi kalau untuk Igor Tolik kita masih belum tahu gitu ya, walaupun memang ini sangat dekat dengan pemain
pemain sangat apa ya, humble gitu ya, sangat hangat. Namun ya untuk visinya kita masih belum terlalu kelihatan lah untuk Igor Tolik. Tapi intinya dari kacamata pelatih, beberapa evaluasi pemain ini hanya evaluasi masalah gol akhir saja. Jadi kalau permainan bagus, kompak dan lain sebagainya, tetap tidak bisa mencetak gol, ya tidak bisa menang katanya. Hanya itu saja yang disampaikan oleh pelatih gitu ya. Mungkin karena Bojan Hodak tidak bisa hadir sehingga tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut, teman-teman. Nah, ini untuk yang komponen pertama. Komponen keduanya ini masalah untuk pemain Persib juga ternyata terbukti dari padatnya Piala Presiden ini ya, beberapa pemain sudah cedera, dan yang paling parah mungkin Febri Haryadi ya, semalam itu lumayan, mudah-mudahan lah cederanya segera pulih gitu ya, karena ya kurang dari 2 minggu lagi sudah dimulai ini untuk Liga 1. Jadi ya mudah-mudahan segera pulih, dan memang posisinya pun sedikit vital karena kita lihat dari permainan semalam juga, kalau Febri di kanan dan Rian Kurnia di kiri, ya biasanya kan Rian menggantikan Febri juga, tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana gitu ya untuk racikan Bojan Hodak ke depannya kalau memang Febri tetap cedera gitu, atau ya masih membutuhkan perawatan lah, karena mungkin bagian lututnya agak sedikit bermasalah, takutnya ya kumatan gitu ya, kumat dari yang sebelumnya gitu, teman-teman. Jadi itu komponen yang beberapa komponen yang memang ya sangat rawan gitu ya, seperti yang memang Bojan Hodak sampaikan. Jadi ada beberapa pemain takutnya dari kejadian ini cedera, lalu kebugarannya tidak maksimal dan memang lain sebagainya. Tapi ya ada untungnya juga lah, kita tidak lolos semifinal, jadi semuanya bisa diperbaiki. Lalu kita lompat ke komponen ketiga, yaitu dari mulai panpel. Nah, ini panpel dengan supporter harus sedikit lebih akur sepertinya ya, karena panpel sendiri agak lebih tertutup sekarang, tidak menghargai supporter yang datang semalam. Jadi ya dari mulai pembelian tiket gitu. Pembelian tiket sebetulnya seluruh tribun dibuka. Jadi ini ada sedikit kronologinya, kita juga bisa melihat lah semalam gitu ya. Banyak penonton supporter yang memang turun dari tribun pindah tribun gitu. Nah, ini banyak multi tafsir. Awalnya ada yang mengatakan wah ada ribut-ribut apa, lalu ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi ini ada sedikit kronologi yang diceritakan oleh teman-teman yang memang ada pada saat itu gitu ya. Jadi menurut teman-teman yang memang hadir pada saat kemarin itu memang sedikit chaos karena itu perlakuan panpel yang tidak adil, teman-teman. Jadi awalnya memang ketika kita membeli tiket di aplikasi Persib pun semua tribun dibuka, baik dari VIP, utara, selatan, timur, itu semuanya dibuka, dan harganya pun ya memang bervariasi, berbeda-beda. Namun ketika datang ke stadion mau masuk sesuai tribun, katakanlah untuk utara dan selatan gitu ya, itu katanya tidak boleh, bahkan ya diarahkan ke tribun timur semua. Jadi ya harus masuk dari timur, katanya semua timur. Makanya di timur itu membeledak pisan gitu. Jadi di timur itu memang tidak seperti biasanya. Namun ketika bermain awal-awal pertandingan ada yang memang ya sudahlah, buat apa katanya beli tiket di utara kalau memang nontonnya di timur. Dan memang timur katanya dia tidak mempunyai satu variasi tersendiri lah untuk bobotoh, karena kita juga sering membeli tiket di selatan, di timur, di utara, di VIP itu punya satu prioritas masing-masing. Kalau di VIP tentu ingin kenyamanan gitu ya, walaupun memang harus mengeluarkan uang lebih. Namun kalau di timur kita prioritasnya ingin ya setidaknya menikmati sepak bola gitu ya. Lalu kalau misalkan di utara kita juga punya prioritas memang benar-benar full mendukung, ingin bernyanyi, ingin nge-chance gitu. Nah, ini mungkin yang menjadikan teman-teman yang kemarin turun ke sisi lapangan lalu pindah ke utara, ya itu memang menunjukkan satu keinginan yang kuat bahwa ya inilah tempat kita gitu. Bukan berarti kita beli tiket di mana saja bisa ditempatkan di mana saja, tidak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman bobotoh yang memang prioritasnya membeli di salah satu tribun
tribun. Nah, inilah yang terjadi. Jadi bukan tidak ada kerusuhan dan tidak ada keributan. Yang salah memang Panpel di sini yang memaksakan semuanya gabung di Tribun Timur, dan ini juga tidak belajar dari kejadian Kanjuruhan sebetulnya. Kan di Kanjuruhan juga satu gate, satu tribun penuh, sehingga kalau ada kejadian kerusuhan ya untung aja ya malam kalau memang Persibnya sedang kalah, tidak terjadi hal-hal macam-macam, tidak ada pengerusakan fasilitas stadion dan lain sebagainya. Nah, ini ya ada syukurnya juga, ada disyukurin juga. Jadi ya menjadi pembelajaran lah buat Panpel juga. Mohon dengan sangat ya dihargai setiap teman-teman bobotoh yang membeli satu tiket. Walaupun satu tiket ya dibuka aja gerbang yang memang sudah dibeli dan dijual pun sesuai dengan ya tribunnya gitu ya. Namun kenapa pas datang ke sana ditutup gitu. Nah, ini menjadi satu pembelajaran yang baru lagi, dan terima kasih buat teman-teman bobotoh juga tidak melakukan aksi-aksi anarkis, walaupun memang ya tidak dibenarkan turun ke pinggir lapangan, tapi ya ini juga saya tidak bisa berkomentar banyak karena ya memang seharusnya itu menjadi hak kalian gitu. Hak kalian beli di timur di utara ya silahkan tempatin gitu ya. Nah, ini dalam hal ini Panpel yang harus disalahkan lah, setidaknya yang harus berkaca atau dievaluasi. Jadi bukan bobotoh gitu ya, karena dipaksakan saja untuk tampilan pertandingan yang menarik di televisi, tapi ya tidak secara nyatanya gitu ya teman-teman. Ya di Bali juga kosong melompong gitu ya, gimana kalau memang harus disatuin di di timur ya nggak bisa lah, karena benar-benar kosong. Kalau di Jalak Harupat kan masih ada, setidaknya di semua tribun ada untuk bobotohnya gitu ya. Jadi itulah beberapa fakta yang memang terjadi semalam, dan ini juga ada nanti saya coba tampilkan ada beberapa video dari teman-teman yang memang ya kejadian ketika memindahkan satu tangga gitu dari timur ke utara agar bisa dinaiki oleh teman-teman gitu ya. Jadi ya memang banyak hal-hal yang tidak terlihat di kamera televisi nasional gitu, namun ini ada dan terjadi di dalam stadion langsung. Dan juga ada ya, nantilah kita coba share videonya di akhir video. Dan mungkin ya sampai sini dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.